Baik. Oke, apa kabarnya pagi hari ini anak-anak hebat? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya, Nak? Iya, Bu. Oke, tadi semuanya sudah mengirimkan foto absennya di WA Group ya. Guru sudah lihat, anak-anak semuanya sudah absen. Nah, untuk pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Yulia, Ibu Ria, mohon untuk memimpin doa untuk kita boleh memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Ria selalu mengingatkan anak-anak Bu Ria untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada berapa, sayang? 5. Nah, apa aja itu? Menjaga jarak. Menjaga jarak, Memakai masker. Menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa bangga kita pada negara kita yang sudah merdeka. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam sikap yang sempurna. Oke, anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bu Ria ingin menanyakan kepada anak-anak semuanya, masih ingat nggak ya pembelajaran kita minggu yang lalu? Wawancara, Bu. Nah, kemarin kita wawancaranya tentang apa, anak hebat? Ya, tentang tanaman. Boleh tanaman hias, boleh ya, tanaman obat-obatan juga bisa ya. Selain dari membuat wawancara, apa aja pembelajaran yang kita pelajari minggu yang lalu tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Apa hak kita terhadap tanaman? Dari tanaman Udara bisa. Kewajiban kita terhadap tanaman apa ya? Tumbuhan. Hari ini pembelajaran kita masih di tema yang ketiga, subtema yang ketiga. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang laporan hasil wawancara, peserta didik dapat membuat laporan tertulis tentang hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang sumber daya alam hayati dan pelestariannya, peserta didik dapat menuliskan manfaat sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Setelah mengamati gambar yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran tentang melestarikan sumber daya alam hayati, peserta didik dapat menuliskan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan tanya jawab melalui Google Meet, peserta didik dapat melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan benar. Nah, sekarang coba perhatikan, kira-kira gambarnya sedang ngapain ya? Wawancara. Biasanya kalau kita melakukan wawancara itu ada siapa aja ya? Narasumber. Coba ada pewawancara. Wawancara itu adalah percakapan antara dua orang dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa sih yang dimaksud dengan pewawancara? Nah, biasanya kalau narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Nah, dari wawancara yang kita buat itu, nah kita harus bisa menuliskan laporannya. Di sini ada sistematikanya penulisan laporan hasil wawancara. Yang pertama apa? Latar belakang. Yang kedua,
Maksud Nah, tujuan. yang ketiga, topik atau tema wawancara apa? Yang keempat, Waktu dan tempat. dan yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita simak ya video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan belajar mengenai laporan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Langkah-langkah untuk membuat laporan wawancara, yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Kelima, laporan hasil wawancara. Yang keenam, kesimpulan. Sekarang, coba anak-anak kerjakan LKPD yang sudah Bu Ria kasih melalui Google Classroom. Guru tunggu 5 menit. Coba Niswa dibacakan, Nak, hasil laporan wawancara. Aku Niswa dari kelas 4D mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang budidaya tanaman hias anggrek. Tujuan adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang budidaya tanaman anggrek. Budidaya tanaman anggrek. 4. Waktu dan tempat kejadian. Wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Jumat 10 September 2021. Waktu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. 5. Laporan hasil wawancara. Narasumber Ibu Indah. Wawancara Miswah. Hasil laporan. Terdapat beberapa jenis tanaman anggrek yang dibudidayakan dengan budidaya tanaman anggrek milik Ibu Indah. Ibu Indah biasanya mendapatkan bibit anggrek berkualitas dengan membelinya di toko khusus penjualan bibit anggrek. Ibu Indah menjelaskan tentang media tanam dan cara merawat tumbuhan anggrek serta harga jual tanaman anggrek. 6. Kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembudidayaan tanaman anggrek memerlukan media tanam yang cocok, pengairan yang tepat, dan cara perawatan yang khusus. 1, 2, 3. Kita selanjutnya tentang sumber daya alam. Pasti anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Apa aja itu sumber daya alam? Nah, sekarang Bu Ria izin share screen supaya anak-anak lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit saja, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, contohnya pohon mangga. Pohon mangga yang kita rawat akan menghasilkan buah, sehingga buah tersebut dapat kita makan. Contoh yang kedua yaitu ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging. Nah, telur dan daging ini dapat diolah menjadi bahan makanan. Jadi, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mempunyai sikap mencintai lingkungan. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut.
Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Jadi, sebagai seorang manusia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sumber daya alam adalah yang terdapat di dalam Kekayaan alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam. Sebagai dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam yaitu terdapat di alam makhluk hidup. Contohnya hasil petani, perkebunan, ternak. Sedang sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari contohkan air, tanah, dan barang tambang. Pemanfaatan sumber daya alam itu harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat lestari dan berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungannya. Sekarang nih, lihat nih gambar yang ada di layar Bu Guru nih. Coba lihat yang gambar di sebelah kiri Bu Guru. Kucing, kambing. Kucingnya itu terawat atau tidak terawat? Terawat. Kalau yang di sampingnya Tidak terawat. sekarang anak-anak mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, sekarang tugasnya kalau yang terawat dicentang, yang tidak terawat diberi tanda silang. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya tugasnya apa lagi setelah dicentang? Sebutkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan yang tidak terawat. Dan yang terakhir, tuliskan manfaatnya. Ada yang sudah selesai? Yulia, coba bacakan. Apa ciri-cirinya? Hewan terawat itu? Ciri-ciri hewan terawat. Tubuhnya terawat dan dua. Ya, Bulu atau dengar, rambut dan teman-teman terlihat yang bersih lain. dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. 3. Matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sekarang ciri-ciri hewan yang tidak terawat, Kaila, baca. Hewan yang tidak terawat, bulunya tidak sedap, malas bergerak, banyak kutu dan bulunya kotor. Siapa yang sudah menuliskan ciri-ciri tumbuhan yang terawat atau tanaman yang terawat bagaimana? Daunnya berwarna hijau, tidak layu, bebas dari hama atau gulama. Daunnya tidak berlubang. Oke, yang tidak terawat bagaimana Aditya? Pastinya layu, tidak dapat bertumbuh dengan baik, kering, dan lama-kelamaan tanaman itu akan mati. Apa saja yang kita pelajari hari ini tentang apa saja ya pelajaran kita hari ini? Hasil wawancara. Tadi kedua tentang Sumber daya alam. sumber daya alam tadi ada berapa? 2. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam Non-hayati. hayati. Bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam itu? Harus dimanfaatkan dengan bijaksana ya. Dan harus dilestarikan. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak hebat semua ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keagamaan dari kita. Mulai doa selesai. Sampaikan salam buria buat mama, papa, ayah, bunda di rumah.
Terima kasih Bu Ria ucapkan untuk anak-anak hebat yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pagiku cerahku, matahari bersih.